Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Siva Pratama, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Desta Raffi Cahaya Ramadan, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Taswa Bista Rakasya, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Gilang Firman Saputra, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Sakti Saputra Mahendra, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fatur Rahman, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Panjinarendra, nomor absen 26. Kami dari kelompok Muhammad Hatta mau membacakan teks biografi kami. Presentasi. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris aktivitas partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumateramen Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik secara berkelanjutan. Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Kejadian, peristiwa, dan masalah. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya organisasi tersebut hanya merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Partits, Suwardi Suryaningrat, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meneliti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1912 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meneliti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1912 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Terpilih menjadi ketua PT Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dan ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua sampai tahun 1930 dengan perkembangan yang sangat signifikan dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Versailles, Prancis. Pada tahun 1926, ia mulai memperkenalkan nama Indonesia, dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal dengan kalangan organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasional India, Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nasir St. Pamontijak, Ali Sastroimidjojo, dan Abdul Majid Dojojo Ningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta, inilah pemerintah kolonial Belanda mulai
memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta terus menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan untuk teman-temannya. Selanjutnya pada tahun 1935 saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah politik dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal 1945, nama anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum hari kemerdekaan dikumandangkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di rumah Admiral Maeda. Panitia yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Soeharto, Soekarni, dan Sayuti tersebut merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda-tanda Soekarno dan Hatta atas usul Soekarni. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pangesangan Timur 56, tepatnya pukul 10.00, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Sebagai kemerdekaan Republik Indonesia telah tersaur sampai Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Reville. Namun kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kecurangan Belanda. Pada Juli 1947, Hatta mencari bantuan ke India dengan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru berjanji India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Banyaknya kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia memunculkan aksi pemberontakan oleh PKI, sedangkan Soekarno-Hatta ditawan ke Bangka. Selanjutnya, kepemimpinan perjuangan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menikah dengan Rajim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di desa Mengamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yakni Mutia, Gemala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Reorientasi. Setelah Perang Dunia I berakhir, generasi muda Indonesia yang berprestasi makin banyak yang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan luar negeri seperti di Belanda dan Kairo, Mesir. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya politik balas budi oleh Belanda. Bung Hatta adalah salah seorang pemuda yang beruntung. Beliau mendapat kesempatan belajar di Belanda. Jika kita memperhatikan semangat berorganisasi Bung Hatta, sebenarnya telah tunggu sewaktu beliau berada di Indonesia. Beliau pernah menjadi ketua Jong Sumatera 1918 sampai 1921
dan semangat ini makin membarat dengan asahan dari kultur pendidikan Belanda atau Eropa yang bernafas demokrasi dan keterbukaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.